wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Angelina Vita Sondang dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar ijma, dasar hukum, serta kemungkinan terjadinya ijma untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih. Pengertian ijma. Secara bahasa, ijma memiliki dua pengertian. Yang pertama, keinginan yang kuat, dan yang kedua yaitu kesepakatan dari sejumlah orang terhadap suatu persoalan. Kemudian, macam-macam dari ijma. Yang pertama, ijma sharih atau ijma qauli. Ijma ini adalah apabila segenap mujtahid berhimpun dan berkumpul dalam suatu kesepakatan atau pendapat dan masing-masing menyatakan secara lisan ini halal, ini haram. Ijma seperti ini dapat menjadi hujah tanpa adanya perdebatan. Yang kedua adalah ijma sukuti. Ijma sukuti adalah apabila pendapat menjadi masyhur di sebagian kelompok mujtahid, sedang di sebagian yang lain diam tanpa mengingkarinya. Syarat-syarat ijma. Yang pertama, ijma harus berkaitan dengan kesepakatan. Yang kedua, berkaitan dengan mujtahid. Kemudian yang ketiga, bahwa ijma harus berasal dari umat Nabi Muhammad SAW, bukan dari orang kafir atau dari umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, ijma harus berlangsung setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW segala persoalan yang tidak terdapat dalam Al-Quran maka akan diselesaikan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, ijma adalah kesepakatan yang berkaitan dengan hukum syara'. Yang selanjutnya yaitu kehujahan ijma. Bukti kekuatan ijma sebagai hujah sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Menurut Ahmad Al-Sawi, ayat tersebut mengisyaratkan kepada dalil-dalil syara', yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian, ijma atas hukum syara' harus didasarkan pula pada sandaran syara'. Landasan ijma. Menurut para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa ijma bisa didasarkan dari dalil qati, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga bisa didasarkan dari dalil zani, yaitu hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1, 2, atau 3 orang saja, tidak sampai tingkat mutawatir, dan juga qiyas. Kemudian yang terakhir, kemungkinan terjadinya ijma. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma mungkin dapat terjadi dan memang sudah terjadi dalam kenyataan. Seperti halnya pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW ditetapkan melalui ijma. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.